Jumpa lagi dengan channel kami di Citi Kenari. Selamat pagi sobat. Assalamualaikum. Salam sukses buat semuanya. Nah, kali ini kita akan buat video tentang anakan yang bulunya dicabutin indukannya. Ya, kita video sebelumnya kan sudah janji. Kita nanti akan upload atau kasih tahu ke pemirsa bagaimana cara penanganannya. Kebetulan emang ada anakan yang bulunya pada dicabutin, buntut, bulu dada, dicabutin indukannya karena indukannya tersebut sudah mulai birahi. Bagaimana cara penanganannya? Nanti kita akan liatin juga anakan-anakan yang dicabutin bulunya, indukannya yang nyabutin bulu anakannya, biasanya untuk sarang ya. Oke, pemirsa, kita liatin contoh-contoh anakan yang dicabutin bulunya. Jadi botak ya, buntutnya nggak ada. Oke, ikutin kami ya, video kami ya. Inilah contohnya. Nih, bisa dilihat kan? Tuh. Sampel yang kita gunakan ini jenis anakan rasmi lokal. Rasmi kali rasmi ya. Ini umur sekitar 22 hari. Ini harusnya buntutnya agak panjang karena jenisnya masih rasmi. Cuman dicabutin ini. Tuh kan, buntutnya habis dicabutin indukannya. Tuh kan. Tidak ada selembar pun buntutnya. Tidak ada ya. Kita liatin contoh anakan yang tidak dicabutin bulunya, yang rapi ya. Oke, kita ikutin kita. Nah, ini contohnya. Ini rapi, tidak dicabutin bulunya, buntutnya masih rapi ya. Tuh kan, rapi ya. Ini berarti indukannya tidak birahi, belum birahi over ya. Kalau sudah over pasti dicabutin. Oke, kita akan bahas bagaimana cara penanganannya. Kalau di versi kami di Citi Kenari, jadi indukan itu ada yang suka nyabutin dan ada yang tidak suka nyabutin atau yang tidak nyabutin bulu anakannya, biasanya untuk sarang karena dia udah over birahi ya. Tapi yang tadinya tidak nyabutin, di loloan berikutnya kadang juga nyabutin. Kalau solusi dari kami yang pertama, kita setting cara pemberian pakan extra foodingnya. Biasanya di kami kita sarankan, tapi nggak jamin 100% ya, karena karakter indukan tuh beda-beda. Yang pertama, cara pemberian pakan, terutama di extra foodingnya dalam masa meloloh itu, seperti sayurnya, telur puyuhnya, kita atur. Kita cari solusi dan karakter indukan masing-masing. Yang pertama, tadi extra foodingnya, biasanya kami anakan yang baru netes, umur 1 sampai 5 hari, kita biasanya full gunakan telur. Mau telur ayam, telur puyuh, atau mungkin telur bebek, atau mungkin bisa kalau anakannya 6 atau kasihnya telur unta. Biar lebih ini ya, itu bercanda. Jadi kita
biar nggak terlalu serius ya. Setelah 5 hari, biasanya kami campur dengan sayur, boleh pakcoy atau sawi atau mungkin jagung. Tapi saya biasanya gunakan jagung karena jagung itu apa ya, terutama jagung manis, jagung muda. Kalau pendapat kami itu lebih bagus di jagung dibandingkan kayak sawi hijau gitu kan. Karena kalau sawi cuacanya lagi musim hujan terus, biasanya akan kotorannya juga lebih apa ya, lebih becek seperti itu. Yang kedua, setelah anakan mulai umur 2 minggu, kita biasanya atau saran kami gunakan alternatif extra fooding yang kedua, yang lainnya gitu ya. Biasanya kasih telur terus, kalau bisa. Kalau memang kita sudah lihat karakternya indukan itu terlalu apa ya, cepat gampang birahi, gunakan pakan pengganti telur, CD. Kita biasanya gunakan CD atau fruity pate, fruity pet ya. Kita mohon maaf Inggrisnya nggak terlalu jago ya, fruity pet. Jadi biasanya saya gunakan seperti itu. Yang terakhir, biasanya itu faktor paling dominan itu jauhkan dari pejantan. Yang pejantan biasa sering ngawin ya, maksudnya yang gacor, yang bunyi selalu bunyi gitu ya. Kalau bisa ruangan untuk babuan atau yang indukan-indukan melolo itu jauhkan dari pejantan, kecuali nanti indukan tersebut sudah selesai ngelolo, anakan sudah kita panen, baru kita tempel lagi pejantan yang buat ngawinnya. Itulah 3 alternatif di kami. Ya mungkin kalau di tempat lain ada cara-cara yang lebih bagus, tapi biasanya kami gunakan seperti itu. Tapi itu nggak jaminan 100% karena apa ya, di kami itu, kalau di kami biasanya jantan tuh jaraknya sekitar 6 meter sampai 7 meter lah rata-rata dari ruangan untuk loloh itu ya, yang pada meloloh itu. Jadi dia denger aja biasanya sudah mulai biranya mulai naik, terutama untuk anakan yang mulai di atas 2 minggu ke atas seperti itu. Oke, itulah solusi dari kami ya. Saran dari kami itu paling utama di antara 3 tadi, kayak pengaturan pakan tadi, penggantian pakan, telur bisa diganti CD atau fruity pet. Yang ketiga inilah yang paling faktor penentu. Karena apa? Indukan yang biasa ngelolo dan indukan yang sering nelor itu, kalau sering dengar pejantan gacor, itu birahinya cepat naik. Buktikan. Itulah. Jadi di antara 3 tersebut, kalau pendapat saya pribadi, faktor penentu itu di yang nomor ketiga. Oke. Bisa dicoba-coba teman-teman. Kalau emang dari netes, dari umur sehari sampai nanti umur panen di 3 minggu seperti itu, jauhkan dari pejantan yang gacor. Yakin biasanya resiko dari indukan yang nyamputin bulu anakannya itu lebih berkurang. Oke, selamat mencoba, itu saran dari saya. Dan penjelasan dari video kemarin, saya sudah janji mau upload buat video gimana sih caranya penanganan anakan yang bulunya pada dicabutin. Tapi jangan khawatir, walaupun dicabutin, bulunya pasti akan numbuh. Kalau bisa, kalau sudah mulai mandiri makan, disendirikan, dianget-angetkan, kena panas sebentar, dia biar sering mandi sendiri gitu kan. Kasih makan yang ya bervitamin, bernutrisi tinggi, kayak telurnya, jagungnya, sayurnya dikasih. Terus yang lainnya, extra fooding yang lainnya, dia akan pasti numbuh dan rapi lagi. Cepet kok, enggak terlalu lama. Oke, demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Dan
Jangan lupa kalau ada saran atau komen atau mungkin video kami kurang apa, mohon dikoreksi di Instagram, di kolom kami lah, di kolom komentar kami atau di Instagram kami atau di Facebook kami. Oke. Cukup sekian video kali ini sobat, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya mohon maaf kalau ada kekurangan, karena kami ini ya bikin YouTube ini untuk pengenalan di ternakan kami dan sebagai ya silaturahmi sama peternak-peternak yang lain, dan mungkin yang terutama yang hobi di perburungan ya. Oke, salam kicomania dan salam sukses untuk semua. Wassalam. Terima kasih.